Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Ya. Oke, Alhamdulillah kita kembali ketemu ya di channel kami MS Ethics. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron. Nah, di mana konfigurasi elektron ini adalah bagian dari materi struktur atom ya. Jadi ini masih dilanjut. Jadi ini part selanjutnya. Oke, sebelum kita lanjut, yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih jika Anda menonton sampai habis, like, dan jangan lupa subscribe ya. Ya, oke, lanjut saja. Oke, jadi pada kali ini yang akan kami bahas adalah tentang konfigurasi elektron. Jadi konfigurasi elektron ini ya sudah ada judulnya di kanan atas. Coba cek, lihat di atas, konfigurasi elektron bor. Ya. Tapi saya bahas dulu apa sih itu konfigurasi elektron. Nah, sebelum saya lanjut apa itu yang kita bahas bor, kita bahas dulu apa itu konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron. Saya rasa bisa dibaca ya, walaupun tulisan agak tidak terlalu bagus, tapi saya rasa bisa dibaca. Konfigurasi elektron. Oke. Apa sih itu konfigurasi elektron? Jadi konfigurasi itu elektron adalah simpelnya begini. Simpelnya itu susunan atau keberadaan elektron dalam suatu atom ya. Dalam suatu atom. Jadi dalam konfigurasi elektron itu kita mau membahas bagaimana susunan elektron dalam suatu atom. Ingat ya. Jadi atom itu mempunyai elektron dan elektron itu terletak di kulit. Nah, di kulit atom. Nah, kita mau tahu bagaimana susunannya. Bagaimana susunannya itu atom kalau banyak elektronnya. Bagaimana susunannya itu elektron kalau sedikit elektronnya, dan bagaimana juga kalau misalnya sedang J elektronnya. Jadi ini simpelnya begini. Kita mau bagaimana tahu susunan elektron dalam satu atom. Nah, misalnya saya buka tabel periode sedikit ya. Kita lihat ini ada tabel periode di sini. Silakan tunggu. Misalnya saya ambil sampel unsur C karbon ya. Nah, kita lihat di sini, coba lihat di gambar. Nah, ini coba lihat di gambar di bagian kiri, di situ terputar-putar ya. Jadi itu yang mengelilingi inti atom adalah elektron ya. Jadi kita lihat di situ ada dua garis ya, ada dua lintasan elektron. Coba lihat di situ, lintasan pertama ada dua elektron. Nah, kita lihat ya, lintasan pertama itu yang bergerak itu ada dua elektron yang mengelilingi inti atom. Kemudian lintasan kedua ada 4 elektron. Nah, jadi beginilah susunan atom karbon yang memiliki 6 elektron. Ya. Nah, coba lihat lagi gambar atom lain, misalnya yang agak besar. Misalnya apa ya? Zinc atau seng ya. Nah, kita lihat dia mempunyai 30 elektron. Nah, coba lihat zinc itu di kulit pertama atau di lintasan pertama ada 2 elektron, kemudian lintasan kedua ada 8. Lintasan ketiga ya berapa ini ya? Silakan hitung ya. Mungkin kalau tidak salah 18 ya. Ya, silakan hitung. Kemudian di kulit terakhir atau di lintasan terakhir, lintasan keempat ada 2 elektron. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa ada atom yang lintasannya banyak. Ada atom yang lintasannya sedikit. Nah, kayak tadi karbon, apalagi H ya. H itu lintasannya cuma 1 ya, karena cuma 1 elektronnya. Jadi semakin banyak elektron pasti semakin banyak lintasannya atau semakin banyak kulitnya ya. Sekedar melihat saja bagaimana itu konfigurasi elektron. Nah, kita bahas ya, kita tulis secara simbolis ya, secara tulisan itu tadi. Kalau faktanya bagaimana, kenyataannya bagaimana. Oke, kita kembali ke konfigurasi elektron. Jadi kalau kita, sekali lagi saya ulangi, kalau kita berbicara tentang bagaimana konfigurasi elektron, berarti sama juga kalau kita bilang bagaimana susunan elektron dalam suatu atom. Begitu. Jadi
pada kesempatan ini yang akan kami bahas adalah konfigurasi elektron menurut Bohr ya. Menurut Bohr. Menurut Bohr. Jadi dasarnya pasti teori atom Bohr. Nah, silakan diperhatikan dilihat kembali video sebelumnya part awal-awal itu tentang sejarah teori atom. Silakan lihat bagaimana teori atom Bohr ya. Ya, yang kita bahas. Kemudian setelah video ini akan kita bahas konfigurasi elektron menurut teori mekanika kuantum yang berlaku sekarang ya. Nah, ini sebelum mekanika kuantum. Kita bahas dulu Bohr ya. Oke. Bagaimana susunan elektron? Bagaimana konfigurasi elektron menurut Bohr? Bagaimana cara penulisannya? Jadi kata Bohr dari hasil penelitiannya katanya setiap kulit atau setiap lintasan sama ya. Kalau saya tulis setiap kulit atau setiap lintasan, setiap kulit atom itu jumlah maksimal ya, jumlah maksimal elektron didapatkan persamaannya sebanyak 2n pangkat 2. Nah, jadi ini persamaannya. Jadi kata Bohr dari hasil eksperimen katanya setiap kulit atom itu jumlah maksimal elektron 2n pangkat 2. Jadi setiap kulit atom itu berbeda-beda jumlah elektronnya, berbeda-beda jumlah maksimalnya. Nah, didapatkan persamaan ini 2n pangkat 2. Nah, apa maksudnya? Misalnya ya, saya ambil contoh. Misalnya n-nya sama dengan 1, berarti dia di kulit 1. Kulit ke-1, artinya di kulit pertama. Nah, kalau di atom Bohr kulit pertama itu kulit K istilahnya ya, namanya kulit K. Nah, berarti berapa jumlah maksimal elektronnya? Nah, kita kasih masuk di persamaan 2n pangkat 2. Berarti kita substitusi n-nya sama dengan 1 karena kulit ke-1. Berarti 2 kali 1 pangkat 2 berarti maksimalnya 2 elektron ya, 2 elektron. Kalau di kulit ke-1. Jadi maksimal untuk kulit pertama itu 2 elektron. Nah, kita lanjut. Bagaimana di kulit kedua? Berarti kalau kulit kedua berarti n-nya sama dengan 2. Nah, berarti kulit kedua ya, ini kulit kedua. Dia kalau di Bohr itu namanya kulit kedua kulit KL, L ya. Tadi kulit pertama K, sekarang kulit kedua L. Nah, berapa jumlah maksimal elektronnya? Kita kasih masuk, kita substitusi. 2 kali 2 pangkat 2. Sorry. Saya langsung ya. Nah, kita kasih substitusi persamaan ini supaya teringat rumusnya. Jadi 2 kali 2 pangkat 2, jadi 8 elektron maksimal. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau kulit ketiga berapa maksimal? Saya tulis dulu. Nah, kulit ketiga berarti n-nya sama dengan 3 ya. Kalau kulit keempat berarti n-nya sama dengan 4 dan seterusnya ya. Nah, berarti kulit ketiga atau kulit M, KLM ya, sesuai abjad ya, tapi dimulai dari K. Nah, tetap rumusnya 2n pangkat 2 berarti 2 kali 3 pangkat 2 sampai, jadi berapa totalnya itu? Jadi 3 kali 3 9, 9 kali 2 18 elektron maksimal. Nah, jadi di kulit kulit ketiga maksimal 18 elektron. Nah, sekarang kulit keempat n sama dengan 4. Berarti kulit 4. Nah, berarti namanya kulit n ya kalau dalam hurufnya. Nah, sekarang kita masukkan langsung saja 2 kali 4 pangkat 2 berarti 32 maksimal elektron. Nah, kemudian n sama dengan 5 berarti kulit kelima KLMN O, berarti istilahnya namanya kulit O ya, atau kulit kelima sama ya. Berarti saya substitusi n-nya 2 kali 5 pangkat 2 berarti 50 elektron.
Ya, jadi silakan dilanjutkan di masing-masing catatan, silakan dan seterusnya ya. Jadi kalau ada, jadi semakin banyak elektron pasti semakin banyak kulitnya. Yang jelas aturan menurut Bohr, kalau konfigurasi kulit pertama, ingat di sini lihat lagi, saya ulangi, kulit pertama maksimal 2 elektron. Kulit kedua maksimal 8 elektron. Kulit ketiga maksimal 18 elektron. Kulit keempat maksimal 32 elektron. Tidak boleh lebih ya. Jadi kata maksimal tidak boleh lebih. Boleh kurang tapi tidak boleh lebih. 5, kulit kelima 50 elektron. Nah, jadi kenapa bisa begitu? Jadi didapatkan dari hasil eksperimen dari Bohr. Nanti kita bahas khusus bagaimana sih itu teori atom Bohr secara mendalam ya di video yang lain. Nah, sekarang saya kasih contoh ya. Misalnya ada unsur Cl atau klorin. Unsur klorin itu unsur keberapa ya? Saya cek dulu di tabel periodik. Unsur klorin itu coba lihat di sini ya. Klorin itu mempunyai nomor atomnya 17. Otomatis kalau nomor atomnya 17, kalau dalam keadaan netral 17 elektronnya. Berarti klorin ini mempunyai 17 elektron yang mau kita konfigurasikan. Nah, pertama kita isi elektronnya. Misalnya di kulit pertama, di kulit K. Lihat coba di atas tadi, kulit K maksimal 2 elektron. Makanya langsung saya isi 2 elektron. Sisa berapa? Sisa 15 ya. Kemudian di kulit L, coba lihat kulit L maksimal 8 elektron. Langsung saya isi lagi 8 elektron. 8 elektron. Jadi sudah diisi 10 elektron ya. 2 tambah 8 10. Berarti masih bisa diisi lagi di kulit selanjutnya. Setelah kulit L, kulit M. Kulit M itu maksimal 18 elektron. 18 elektron maksimal, sedangkan yang sisa ada hanya 7 elektron ya, enggak apa-apa. Berarti cukup ya. Tidak, yang jelas di kulit M tidak boleh lebih dari 18 ya, maka saya isi 7 elektron. Jadi konfigurasi elektron sel 2, di kulit pertama 2, di kulit kedua 8, di kulit ketiga 7. Jadi beginilah konfigurasinya ya. Silakan saya cek lagi di tabel periodik. Unsur Cl. Jadi begini penggambarannya ya. Sel. Coba kita lihat di sini. Di sebelah kiri Cl kulit pertama 2 ya, yang mengelilingi inti. Kulit kedua, lintasan kedua itu 8 elektron dan lintasan ketiga 7 elektron. Jadi begitulah konfigurasinya. Ya, jadi sebenarnya karena ini nomor atomnya kecil, jadi sangat mudah untuk diisi ya. Biasanya itu rumit kalau sudah di yang besar. Di unsur-unsur yang nomor atomnya besar maksud saya. Jadi ada aturannya ya, ada sebenarnya aturannya untuk menulis konfigurasi elektron. Di sini saya perlihatkan di sini tata caranya, bagannya. Silakan cek dulu. Saya perbesar ya. Saya perbesar. Kita lihat di sini di kulit K maksimal 2 elektron, di kulit L maksimal 8 elektron. Di kulit M maksimal 18 elektron, kulit N maksimal 32, O 50, P 72 ya. Ya, sampai di P saja ya. Karena jarang ada soal sampai melebihi dari P. Ya. Jadi ada aturan terutama pada unsur-unsur yang besar itu, jadi ada aturannya. Misalnya unsur Ca yang nomor atomnya 20. Kita mau tulis konfigurasinya. Jadi pertama kita isi di kulit K. Kulit K 2. Jadi aman ya, kulit K 2. Oke, 2 ya. Kemudian sisa 18. Kemudian kita isi di kulit L. Di kulit L itu kita lihat di sini di tabel maksimal 8 elektron. Apakah masih cukup? Masih cukup ya, karena masih ada sisa 18. Kulit KL berarti 8. Kemudian di kulit M itu maksimal 18. Sedangkan yang sisa hanya 10. Sisa 10 elektron
yang mau kita konfigurasikan di kulit M, sedangkan maksimal 18. Apakah langsung saya tulis 10 di sini? Tidak ya, tidak. Ada aturan mainnya. Tidak bisa langsung diisi 10 walaupun memang cukup, walaupun maksimal 18. Tapi ada aturannya. Makanya saya lihat di sini ya. Coba diperhatikan baik-baik. Kalau coba lihat di kulit M, kalau tidak cukup 18, maka yang menjadi prioritas adalah di bawahnya, maka harus diisi 8. Nah, sedangkan kalau sudah tidak bisa 8, baru diisi terserah sisanya ya. Ya, jadi di kulit M ini maksimal 18 elektron. Cuman tapi yang sisa hanya 10 elektron. Apakah langsung diisi 10? Tidak ya. Tidak harus dulu, tidak langsung bisa diisi 10. Nah, coba diperhatikan. Kalau tidak bisa 18, tidak cukup 18, maka yang menjadi prioritas untuk diisi adalah di bawahnya 8 elektron. Kalau tidak cukup 8, baru terserah berapa. Mau 7 kah, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, karena yang tersisa hanya 10 elektron, maka bisa diisi 8 ya. Maka saya isi dulu 8. Jadi saya hapus ini ya, tidak cukup 18. Saya hapus dulu ini, sorry. Jadi saya isi 8. Makanya di kulit M 8. Kemudian di kulit N, karena masih ada 2, sisa 2 ya, sisa 2. Di kulit N. Coba perhatikan, kalau di kulit N maksimal 32. Ini yang menjadi prioritas utama, maksimal 32. Kalau tidak cukup 32, maka yang menjadi prioritas harus diisi 18. Jadi tidak serta-merta diisi saja ya, ada aturannya. Kalau tidak cukup 18, maka harus diisi 8, Ya. Sekarang sisa 2 elektron ya. Sisa 2 elektron yang belum diisi. Berarti kita isi di kulit N. Nah, coba lihat, diperhatikan lagi di sini di kulit N, maksimal 32. Aturannya itu saya ulangi lagi, kalau tidak cukup 32, ya menjadi prioritas harus diisi 18 ya, kalau tidak cukup 32. Nah, kalau tidak cukup 18 harus diisi 8. Nah, baru kalau tidak cukup 8, itulah sisanya berapa saja. Nah, kita lihat 2. 2 itu di bawah 8 ya, berarti langsung saya 2 di sini. Jadi saya tulis di sini konfigurasinya di sini. Saya hapus di sini, saya kirim di sini 2. Jadi konfigurasinya 2 8 8 2. Jadi begitulah cara menulis konfigurasi aturannya. Jadi ini pakai bagan ya. Nanti saya kirimkan di grup bagi fotonya, foto bagannya ini untuk menulis dengan cara mudah konfigurasi elektron bor. Kita lihat, coba kita lihat ada 4 kulit ya, 2 8 8 2. Saya lihat dulu. Kita perhatikan lagi di tabel periodik CA 20 ya. Beginilah gambarnya. 2, kulit pertama 2, baru 8, kulit kedua, kulit ketiga atau lintasan ketiga 8, baru 2. Sini dia tertulis juga ya di sini ya. Di sini di bawahnya 2882. Ya, oke. Misalnya saya ganti lagi, saya kasih lagi contoh satu kali lagi ya, soal baru. Saya hapus saja ya. Silakan nanti diulang-ulang videonya untuk memperlancar. Hapus lagi, misalnya unsur SR ya. SR strontium ya. Nomor atomnya itu 30. Saya cek ulang dulu. Tabel periodik. Strontium 38 ya, sorry. Bukan 31. Jadi 38. Berarti nomor atomnya 38, berarti ada 38 elektron yang mau dikonfigurasikan. Kita mau susun. Bagaimana susunan elektronnya? Kulit K pertama. Kulit K saya isi 2 ya. 2. Berarti sisa berapa itu ya? Saya pakai lagi L 8, pasti ya cukup ya. Saya pakai 10 ya, sudah saya pakai 10. KL 28. Nah, sekarang di kulit M lagi berapa? Kulit M maksimal 18. Apakah masih cukup 18? Masih bisa ya?
38 kurang 10 28 masih bisa ya. Kan sisa 28. Berarti masih bisa diisi 18. Nah, saya isi 18 sisa 10. Sisa 10. Nah, di kulit N maksimal 32. Nah, sedangkan yang ada cuma 10. Nah, jangan langsung diisi, sekali lagi jangan langsung diisi 10 di kulit N. Jangan langsung ya, jangan langsung di sini ya, kulit N tidak boleh. Nah, ada aturannya sekali lagi. Nah, kalau kulit N, perhatikan, kalau tidak bisa 32, harus 18 yang menjadi prioritas. Jadi harus 18 diisi di sini. Kalau tidak cukup 32. Nah, pertanyaannya apakah cukup 18? Tidak juga ya. Nah, berarti tidak bisa diisi 18 di sini. Nah, kita lihat lagi nih. Kalau tidak bisa 18, maka yang menjadi prioritas selanjutnya adalah harus diisi 8. Apakah cukup 8? Cukup ya. Nah, maka saya isi 8 di sini. Nah, masih ada sisa 2. Nah, setelah kulit N, karena masih ada sisa, kita lanjut lagi di kulit selanjutnya, di kulit O. Nah, kulit O. Maka di kulit O maksimal 50. Nah, kalau tidak bisa 50, maka harus diisi 32. Apakah cukup 32? Tidak ya. Karena sisa 2. Tidak bisa 32, harus 18. Tidak bisa 18 lagi, tidak cukup 18 maksud saya, maka harus diisi 8 menjadi prioritas. Kalau tidak bisa 8 lagi, baru sisanya 2. Makanya saya isi 2. Sorry tadi selingkar, ini ada 8. Ini kulit M tadi 18, sorry. Ya. Jadi konfigurasi atom atau unsur Sr strontium 2, kulit K 8, kulit L M18, N 8, O 2. Ya. Jadi 2 8 18 82. Oke, silakan ditanyakan lagi di komentar atau di DM di IG jika ada yang mau ditanyakan. Nah, saya langsung lagi di penentuan golongan dan periode. Ya, kemudian bagian akhir dari video ini yaitu tentang penentuan periode dan golongan. Jadi konfigurasi elektron ini ada hubungannya dengan penentuan periode dan golongan. Maksudnya adalah kalau kita sudah bisa menulis konfigurasi elektron, maka kita bisa tentukan di mana periodenya dan di mana golongannya dari suatu unsur. Misalnya tadi ini Sr. Nah, dari konfigurasinya saja dilihat, kita bisa sekali lagi kita bisa tahu di mana periodenya dan di mana golongannya dalam tabel periodik. Jadi saya perkenalkan sedikit dulu. Jadi ada dibilang tabel periodik ya. Jadi ini tabel periodik unsur ya. Jadi inilah semua unsur-unsur yang ada di alam semesta ini. Nah, dalam tabel periodik dikenal dengan periode dan golongan. Nah, golongan itu yang ini, golongan dari atas ke bawah. Misalnya ini golongan 1A. Nah, ini golongan 1A ini ke bawah. Nah, ini golongan 2A. Ini ke bawah, golongan 2A. Ini golongan 3A. Nah, ini ke bawah. Dari atas ke bawah ya, yang bentuk vertikal ya. Ini 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Nah. Ya, kemudian ini yang di bawah ini golongan B ya. Golongan B semua ini yang di bawah atau golongan transisi. Yang ini golongan B ya. Jadi hanya ada 2 golongan, ada golongan A. Golongan A ini 1A sampai 8A. Golongan B ini juga 1B sampai 8B. Cuman untuk B kita tidak bahas dulu di video ini karena ini tentang konfigurasi elektron menurut Bohr. Jadi dalam penentuan golongan dan periode kita tidak bisa menentukan golongan B kalau pakai teori atom Bohr ya.
nanti pada saat di teori mekanika kuantum itu bisa semua, baik golongan A maupun golongan B. Makanya kan yang berlaku sekarang kan teori mekanika kuantum. Nah, ini tadi golongan ya. Makanya karena ini konfigurasi power, maka yang kita lebih tekankan dulu pada golongan A semua ya, golongan A saja semua dulu. 1A sampai 8A yang kita mau tentukan nanti. Nah, kemudian yang periode ini yang dari kiri ke kanan. Nah, ini periode 1, periode 2. Nah, ini periode 2 ya. Nah, periode 3, ini periode 3. Periode 1, periode 2, periode 3, periode 4. Istilahnya periode. Nah, periode 5 ini 6, 7. Nah, jadi ada periode dan golongan. Nah, kalau ini transisi dalam ya, kita tidak terlalu bahas ini di SMA. Jadi ada istilah periode dan saya rasa sudah lihat ya periode. Jadi sekali lagi periode itu dari kiri ke kanan, kiri ke kanan, ke kanan. Sorry, dari ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Pokoknya dia dalam bentuk horizontal ya, horizontal dalam tabel periodik. Sedangkan golongan itu dari atas ke bawah ya, atas ke bawah. Yang itu yang vertikal ya, dalam tabel periodik yang ini yang maksud tabel periodik ya. Jadi saya hapus dulu ya supaya lebih bagus dalam menentukan. Saya hapus dulu. Jadi sekarang kita mau tentukan periode dan golongan jika diketahui konfigurasinya. Nah, misal sekarang dalam penentuan periode dan golongan, kalau dalam menentukan periode, apa yang dilihat? Periode yang dilihat adalah jumlah kulitnya. Jumlah kulitnya. Jadi berapapun jumlah kulitnya suatu unsur, maka itulah juga periodenya. Misalnya ada suatu unsur kulitnya 3, maka pasti dia periode 3. Nah, begitu ya. Jadi kita nanti hitung berapa jumlah kulitnya, berarti itu juga periodenya. Sedangkan kalau golongan itu adalah yang dilihat adalah elektron valensi. Jadi ada istilah elektron valensi. Saya rasa bisa dibaca ya. Insya Allah bisa dibaca. Jadi ini elektron valensi. Apa itu elektron valensi? Elektron valensi adalah elektron yang terletak di kulit terluar. Kulit terluar atau akhir ya, sama ya, atau akhir dalam suatu atom ya. Jadi elektrovalensi itu, saya ulangi lagi, elektron yang terletak di kulit terluar atau akhir. Nah, itu kalau kita mau tentukan golongan, kita lihat itunya. Jadi misalnya di kulit terakhir ada 4 elektron, berarti pasti dia golongan 4. Karena ini teori atom Bohr, pasti dia golongan 4A. 4A. Misalnya contoh ya, misalnya tadi kalau misalnya elektrovalensinya 4. Jadi sekali lagi dalam penentuan golongan teori atom Bohr kita tidak bisa menentukan B ya. Kita hanya bisa menentukan A. Disitulah kelemahannya teori atom Bohr. Makanya yang berlaku sekarang, sekali lagi saya ucapkan, teori mekanika kuantum. Misalnya tadi ini ada ini soal ya. Ada SR ya. Coba lihat ini konfigurasinya SR. Kita lihat, kita mau tentukan periodenya bagaimana dan golongannya di mana. Golongannya apa? Kita lihat sekali lagi, mana tadi periode di bawah ini. Periode apa dilihat? Jumlah kulitnya. Jadi hitung jumlah kulitnya. Kita lihat jumlah kulitnya. Jumlah kulitnya SR 1, 2, 3, 4, 5. Makanya dia periode 5. Kemudian penentuan golongannya. Penentuan golongan itu adalah, kita lihat di sini, elektron valensinya yang dilihat, atau elektron yang terletak di kulit terluar atau akhir. Kita lihat di sini SR. Ya, yang paling akhir itu adalah kulit O, dan ada 2.
berarti dia golongan 2A. Jadi begitulah cara menentukan periode dan golongan. Saya kasih lagi satu soal lagi, misalnya ada jadi kita lihat dulu ya. Jadi kita lihat, jadi SR itu adalah terletak di periode 5, golongan 5A. Kita buktikan tabel periodik. Dia periode 5. Periode 5 ya. Golongan 2A. Di sini 2A. Berarti betul ya, di sini SR ya. Betul. Dia periode 5, golongan 2A. Misalnya lagi, ada soal misalnya CL 17 ya. Kita konfigurasikan lagi. Di kulit K ada 2, kulit KL maksimal 8 ya. Saya ingatkan lagi ya, 8. Di kulit KLM, di kulit M maksimal 18, tapi sisa 7 ya. Kalau tidak bisa 18 maka harus 8 ya. Saya lihat lagi di kulit M. Saya lihat lagi di sini, kalau tidak bisa 18 maka harus 8. Baru kalau tidak bisa 8 baru sisanya. Kita lihat di sini tidak cukup 8 ya, 7 ya. Makanya 28 7. Periode itu jumlah kulitnya 1 2 3, berarti periode 3. Golongan lihat di kulit terakhir atau elektron valensinya. Ini lihat 7, berarti dia 7A. Makanya periode 3 golongan 7A CL. Kita buktikan dulu. Periode 3. Ini periode 3, harus kasih lurus. Golongan 7A, ini 7A ya. 7A ini, 7A. Dapat ya, jadi CL ya, yang jelas CL. Saya rasa cukup mudah ya. Silakan ditanyakan lagi jika ada yang belum paham. Sekali lagi diingatkan lagi bahwa pada video ini adalah tentang konfigurasi atom bor. Harus Anda pelajari baik-baik bagaimana menulis konfigurasi elektron. Ini dasarnya, ini tabel ya. Ini yang tabel yang saya buat. Begini caranya, bagaimana prioritasnya dalam pengisiannya. Kemudian penentuan golongannya, ingat penentuan golongan kalau periode hitung jumlah kulitnya. Kalau golongan dilihat adalah elektron valensinya berapa, atau apa itu elektron valensi, elektron yang terletak di kulit terluar atau akhir ya, yang paling akhir ya dilihat. Dan kemudian saya ingatkan lagi bahwa teori atom bor atau konfigurasi elektron untuk bor itu adalah tidak bisa kita tentukan golongan B ya, jadi tidak bisa di sini ya. Situlah kelemahannya bor. Nanti kita masuk di konfigurasi mekanika kuantum, baru kita bisa menentukan semuanya, baik itu golongan A maupun golongan B. Silakan diperhatikan lagi, nanti ditonton lagi di part selanjutnya tentang konfigurasi mekanika kuantum. Oke, cukup sampai di sini dulu untuk video yang kami buat. Mohon maaf atas kekurangannya. Silakan dikritik. Kalau memang ada yang salah atau ada yang kesalahpahaman atau ada yang ditanyakan, bisa, tidak apa-apa. Kami akan memperbaiki diri jika ada hal teknis yang kurang. Dan jika ada contoh soal bisa ditanyakan lagi dalam penentuan konfigurasi elektron, dalam menulis konfigurasi elektron, dalam penentuan golongan dan periode. Semoga bermanfaat untuk adinda sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa.